Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Dilang Saktiyono Putro, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang filsafat kematian, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas filsuf yang masih ada dalam koridor zaman modern, filsuf setelah Spinoza tentunya. Kemarin kita sudah sempat membahas Spinoza, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas filsuf lain di zaman modern yang bernama Hegel. Kita akan melihat seperti apa pemikiran Hegel terhadap kematian dan implikasi apa saja yang ia berikan terhadap renungan-renungan kita. Saya akan share screen terlebih dahulu di sini. Baik, judulnya adalah Kematian dalam Dialektika Roh Hegel, dan kita akan lanjutkan. Pertama, kita perlu setidaknya ini ya memiliki semacam gambaran besar tentang siapa Hegel dan apa tujuan dari sistem filsafat yang ia bangun seperti itu. Hegel sendiri merupakan seorang filsuf yang memiliki tujuan yang cukup besar karena dalam filsafatnya dia ingin menggabungkan banyak sekali elemen-elemen pengetahuan, mulai dari logika, lalu dari sains, kemudian filsafat, agama, seni, dan berbagai macam hal lain gitu. Bagi dia, oposisi-oposisi yang ada di dalam pengetahuan-pengetahuan kita, atau perbedaan-perbedaan dari satu pengetahuan ke pengetahuan lain, menurut Hegel sebenarnya bisa disintesiskan atau bisa diintegrasikan sehingga nantinya akan membentuk suatu sistem besar yang bagi Hegel akan menuju suatu kesatuan rasional universal, gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa dari cita-cita semacam itu, dari keinginan untuk mensintesiskan berbagai macam hal yang berbeda, dari keinginan untuk mengintegrasikan berbagai macam lini pengetahuan, kita dapat memahami bahwa Hegel memang merupakan sosok yang cukup optimistis gitu ya. Dan optimisme yang dibawa Hegel di sini sebenarnya cukup relevan atau setidaknya masih memiliki kesinambungan dengan suasana abad modern ketika manusia mencoba untuk mengagungkan rasio, mengagungkan akal budi, dan akhirnya bagi Hegel, realitas itu sendiri adalah pengejawantahan dari rasio. Nantinya kita akan melihat bahwa akal budi dan realitas selalu memiliki koherensi, selalu ada korespondensi antara keduanya. Jadi tujuan Hegel jelas, yakni membangun sistem filsafat yang menyeluruh. Dia yakin betul bahwa realitas bergerak menuju kesatuan rasional. Itu pertama yang perlu kita pahami dari sosok Hegel ini, bahwa dia ingin menyatukan berbagai macam hal dalam satu sistem. Dia ingin melebur banyak sekali oposisi menjadi sesuatu yang dapat diintegrasikan. Lalu siapa itu Hegel? Hegel adalah seorang filsuf yang lahir di kota Stuttgart pada tanggal 27 Agustus 1770. Dia lahir di keluarga seorang pegawai negeri sipil. Sejak muda Hegel menggeluti atau menyukai filsafat dan juga teologi. Bahkan nanti filsafat akan menjadi semacam cara Hegel untuk membaca arah gerak teologi itu sendiri gitu ya. Atau baginya untuk membaca arah gerak yang absolut. Apa itu yang absolut? Kita akan lihat di slide selanjutnya gitu. Jadi katakanlah filsafat itu bagi Hegel tidak terpisah jauh dari teologi dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Selalu ada kesinambungan antara keduanya, bahkan keduanya perlu disintesiskan untuk mencapai suatu pengetahuan yang lebih absolut nantinya. Apa itu yang absolut? Yang absolut itu adalah keseluruhan realitas. Seluruh realitas yang ada pada pikiran kita dan juga kenyataan yang ada di luar pikiran kita gitu. Artinya keseluruhan, suatu yang universal, yang ada di dalam alam semesta. Dan bagi Hegel, realitas adalah pengejawantahan atau eksternalisasi
dari yang absolut. Artinya alam semesta adalah suatu bentuk objektivasi atau eksternalisasi dari yang absolut. Apa itu yang absolut? Yang absolut seringkali juga dibahasakan dalam menggunakan term lain seperti roh atau juga Tuhan. Jadi katakanlah Tuhan atau roh itu merealisasikan dirinya melalui perjalanan sejarah yang ada di dalam realitas kita. Entah itu sejarah secara eksternal, dunia material, maupun dunia ideal dalam pikiran kita. Keseluruhan realitas yang sedang berproses, yang sedang menjadi, itulah yang absolut, atau itulah roh, gitu ya. Itulah Tuhan. Jadi bagi Hegel, Tuhan itu bukan entitas, apa istilahnya ya, entitas personal, seperti Tuhan yang kita pahami dalam kerangka Islam misalnya, ada satu Tuhan, lalu Tuhan berbeda dengan ciptaan, seperti itu, tidak. Tapi bagi Hegel, Tuhan itu awalnya adalah sebuah keberadaan, being, lalu dia untuk mengenali dirinya sendiri, dia harus mengeksternalisasi dirinya menjadi alam semesta. Jadi alam semesta kita yang sekarang ada ini, yang sekarang kita alami, itu adalah pengejawantahan dari Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang statis, melainkan Tuhan yang sedang berproses. Berproses lewat pikiran-pikiran kita, berproses lewat tindakan kita, dan seterusnya. Proses itu ditujukan bagi Tuhan atau roh untuk mengenali dirinya sendiri. Bagi Hegel, metafisika semacam tadi digunakan untuk menangani oposisi-oposisi yang kita temukan dalam realitas. Sebagai contoh, kita seringkali menemukan beberapa oposisi, subjek dan objek. Manusia seringkali ditempatkan sebagai subjek, lantas alam ditempatkan sebagai objek. Lalu ada jiwa dan tubuh. Jiwa mewakili kesadaran subjektif kita, sedangkan tubuh mewakili, biasanya disebut keluasan, mewakili dunia material kita. Individu di dioposisikan dengan yang umum atau yang kolektif. Individu bersifat spesifik, satu orang, satu entitas, sedangkan yang umum adalah kategori yang lebih general untuk mencakup berbagai macam kumpulan-kumpulan individu seperti itu. Ada banyak sekali pertentangan-pertentangan semacam ini di dalam realitas kita menurut Hegel. Maka tugas filsafat sebenarnya adalah mendamaikan oposisi-oposisi tersebut. Atau paling tidak, mencoba mencari sintesis di antara oposisi itu sehingga kita bisa mendapatkan suatu kesatuan pemahaman yang lebih utuh. Dalam konteks itu ditujukan supaya apa? Supaya pengetahuan kita tidak tercerai-berai. Ternyata bagi Hegel nantinya pengetahuan akan semuanya terintegrasi. Mulai dari pengetahuan kita tentang logika, sampai ke pengetahuan tentang alam, sampai pengetahuan tentang moral dan politik, semuanya akan terintegrasi untuk menuju pengetahuan absolut atau roh absolut atau yang absolut. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa kita harus mempelajari metafisika semacam ini untuk memahami filsafat kematian dari Hegel gitu. Sekali lagi, kalau kita ingin mempelajari kematian, pertama kita perlu menyadari siapa yang akan mati gitu kan. Ketika kita mencoba menyadari siapa yang akan mati, kita bisa menjawab bahwa yang akan mati dan sedang memikirkan tentang kematian adalah manusia. Maka dari situ, supaya kita tahu apa itu kematian bagi manusia, kita perlu tahu manusia itu keberadaannya seperti apa, gitu ya. Manusia ini dalam tataran ontologis dia itu ada seperti apa. Dan dari situlah kita membutuhkan fondasi metafisik. Fondasi metafisik tujuannya untuk menjelaskan realitas itu apa. Dan manusia sebagai bagian dari realitas itu sebenarnya bisa kita pahami sebagai apa. Makanya kita perlu selalu masuk dulu ke metafisikanya sebelum kita membahas kematiannya. Atau kematian menurut filsuf tersebut. Sama kemarin juga ketika kita membahas Spinoza sebenarnya kita juga membahas dulu metafisikanya gitu kan. Ketika kita membahas Socrates juga kita bersinggungan dengan metafisika. Ketika membahas Stoikisme juga sama. Ketika membahas Al-Farabi pun sama. Di sini pun kurang lebih juga sama. Kita akan tetap membahas metafisika untuk mengetahui yang ada itu apa sih gitu. Manusia sebagai bagian dari yang ada akan mengalami kematian, tapi manusia sebagai yang ada itu apa? Sehingga dari pemahaman tersebut baru kita tahu akan kematian manusia itu nantinya akan seperti apa. Tugas rasio atau tugas akal budi, tugas pikiran kita bagi Hegel adalah kembali lagi secara metafisik menyatukan pertentangan-pertentangan.
secara metafisik dan sebenarnya secara epistemologis sekaligus. Jadi tujuan pikiran kita adalah mengintegrasikan realitas yang tercerai-berai dalam satu proses yang sangat menyeluruh dan universal dan sangat besar gitu ya. Metodenya apa? Metodenya adalah dialektika. Struktur dasar dialektika itu adalah tesis sebagai sebuah pernyataan positif awal, lalu ada negasi atas pernyataan tersebut yang disebut sebagai antitesis, atau kontradiksinya, atau perlawanannya, atau penyangkalannya, dan dilanjutkan dengan sintesis ketika terjadi integrasi, atau pendamaian dari kedua kubu tersebut. Seperti itu. Sebenarnya ini juga digunakan Hegel untuk mengkritisi Immanuel Kant. Kalau teman-teman yang pernah belajar filsafat tidak cukup asing dengan Immanuel Kant misalnya, atau mungkin ada yang masih asing, saya akan menjelaskan secara ringkas terlebih dahulu, kan menyatakan bahwa kita hanya dapat mengetahui fenomena. Ketika saya misalnya melihat gelas ini yang berwarna hijau ini, bentuk gelas yang seperti ini dan warna hijau pada gelas ini sebenarnya bukan milik gelas ini sendiri, bukan milik atau properti dari gelas itu sendiri. Melainkan warna hijau dan bentuk ini sudah dimodifikasi, katakanlah seperti itu, oleh struktur pikiran saya. Sehingga bagikan kita tidak pernah mengetahui gelas ini pada dirinya sendiri. Gelas ini selalu tampil sesuai dengan kategori pikiran kita ketika mencoba menciptakan ruang dan waktu gitu ya, ruang dan waktu dan juga banyak kategori lain, warna dan lain sebagainya. Tapi bagi Hegel itu tidak masuk akal gitu ya, karena kalau ada gelas dalam dirinya sendiri, itu mengandaikan bahwa kita sebenarnya tidak benar-benar tahu gelas itu gitu kan. Tapi kok kita tahu kalau ada gelas dalam dirinya sendiri gitu. Itu menurut Hegel tidak bisa dijadikan acuan sebagai pengetahuan gitu. Maka Hegel menghapus sesuatu dalam dirinya sendiri atau menghapus nomena. Gelas dalam dirinya sendiri itu disebut nomena. Jadi gelas tanpa properti-properti kegelasan ini ketika dilepas dari struktur pikiran kita, gelas sebagaimana gelas gitu ya, itu tidak pernah diketahui bagi Kant. Tetapi bagi Hegel itu tidak masuk akal gitu. Kalau itu memang tidak diketahui, lantas dari mana kalau ada sesuatu dalam dirinya sendiri? Maka bagi Hegel, das Ding an sich, nomena atau sesuatu dalam dirinya sendiri itu perlu dilepas saja gitu. Memang nggak ada hal-hal semacam itu. Kita bisa mengetahui banyak hal gitu ya. Kita bisa mengetahui inti dari segala hal gitu bagi Hegel. Karena apa? Karena struktur pikiran kita dan struktur dari alam itu sendiri, struktur dari benda-benda objektif itu sendiri selalu terintegrasi atau selalu bisa disintesiskan, selalu bisa diintegrasikan. Sehingga tidak ada sesuatu yang tidak dapat kita ketahui bagi Hegel. Karena realitas adalah proses mengetahui itu sendiri gitu. Sehingga das Ding an sich tidak dimungkinkan dalam filsafat atau metafisika Hegel. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat diketahui. Karena seluruh realitas adalah perjalanan untuk mengetahui itu sendiri, untuk mengenali itu sendiri. Perjalanan roh untuk mengenali dirinya sendiri gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Lantas, kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Ini adalah salah satu contoh skema gitu ya, skema filsafat Hegel ya, di mana yang pertama ada logik. Logik itu adalah pikiran. Di situ ada being, ada esensi dan logos, keberadaan yang ya ada seperti itu sebagai sebuah pikiran. Kemudian bagi Hegel, ada itu sendiri, being itu sendiri tidak mengenali dirinya sendiri pada fase-fase awal. Sehingga untuk mengenali dirinya sendiri, being itu perlu mengejawantahkan dirinya atau mengeksternalisasi dirinya menjadi nature. Roh perlu mengeksternalisasi dirinya menjadi alam. Alam terdiri dari apa? Terdiri dari dari mekanik, fisik, dan organisme seperti itu. Lantas dari alam muncullah manusia, muncullah kesadaran yang disebut sebagai spirit di atasnya. Ada subjektif spirit dan juga objektif spirit. Subjektif spirit itu adalah kesadaran kita sebagai individu atau dimensi psikologis kita ketika kita menyadari sesuatu. Sedangkan objektif spirit adalah kesadaran kita secara kolektif. Cara kita mengeksternalisasi sisi-sisi psikologis kita menjadi panduan untuk hidup bersama bagi sesama manusia. Misalnya menjadi hukum, menjadi moralitas, dan lain seterusnya. Lalu nantinya, puncaknya ada pada absolute spirit, ketika pengetahuan kita mencapai kepenuhan dalam bentuk filsafat, agama, dan seni bagi Hegel. Sehingga itulah sistem dari Hegel gitu ya. Ada sebuah logik
atau pikiran ada murni yang kemudian mengeksternalisasi dirinya menjadi alam dan kemudian berkembang menjadi sadar dan dia menjadi absolute spirit ketika dia mampu mengenali dirinya sendiri lewat spiritualitas yang dikenalkan oleh agama, oleh filsafat dan juga keindahan-keindahan yang dikenalkan oleh seni seperti itu. Jadi berbagai macam hal yang ada di dalam dunia kita selalu mengandung tiga unsur ini, logika, alam, dan juga roh. Dan itu adalah satu kesatuan yang sedang berproses untuk menuju absolute spiritnya. Jadi dimulai dari logik, dia mengeksternalisasi diri menjadi alam, jadi alam selalu memiliki keterkaitan erat dengan logik itu sendiri. Kemudian alam memunculkan suatu kesadaran subjektif, kemudian kesadaran subjektif menciptakan kesadaran objektif, yang mana keduanya saling berinteraksi, memiliki pengetahuan tentang filsafat, tentang agama, tentang seni, kemudian akan memuncak pada absolute spirit. Kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah system of the universe, atau sistem dari alam semesta itu sendiri. Sistem perjalanan kosmos itu sendiri. Ketika saya mengatakan kosmos dalam konteks Hegel bukan hanya alam semesta fisik gitu ya, tapi segala hal yang ada dalam pikiran, yang ada dalam apapun, segala hal yang ada, sedang berproses menuju yang mutlak atau yang absolut. Contoh dialektika gitu ya, mungkin bagi teman-teman masih ada yang meraba-raba gitu kan, sebenarnya dialektika ini apa sih gitu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pertama, contohnya seperti ini, misalnya ada tesis, ada pernyataan awal atau proposisi awal yang menyatakan bahwa manusia menguasai dan memanfaatkan alam. Tapi kita menemukan kontradiksi, di mana pernyataan awal ini tidak bisa benar sepenuhnya, tidak bisa benar secara absolut. Ada suatu penyangkalan atau hambatan yang berbunyi dalam bentuk antitesis adalah alam dapat mengancam manusia. Misalnya apa? Misalnya alam bisa menghadirkan bencana tertentu, penyakit, kelaparan, dan seterusnya. Maka, bagaimana supaya dua pertentangan ini bisa disintesiskan? Supaya dua pertentangan antara tesis dan antitesis ini bisa disintesiskan, maka dengan kesadarannya, manusia pun membentuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan manusia bisa memahami alam, tapi sekaligus bisa hidup selarasnya tanpa harus merusak alam atau menimbulkan kekacauan di alam. Jadi ada dua kontradiksi yang pada akhirnya dapat ditransformasikan menjadi sebuah integrasi seperti itu. Manusia yang awalnya seolah-olah bertentangan dengan alam, ternyata setelah disintesiskan sebagai suatu pengetahuan yang lebih penuh, kita mendapati bahwa manusia bisa hidup damai dengan alam berdasarkan kesadarannya dan bagaimana manusia mengeksternalisasi kesadarannya tersebut dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai macam cara supaya alam bisa tetap terjaga dan mereka bisa hidup berdampingan keduanya gitu. Itu contoh dialektika gitu. Dan sebenarnya ini bukan hanya manusia dan alam ya, tapi Hegel menggunakan ini untuk berbagai macam hal. Semua yang ada di dunia ini pasti mengalami dialektika bagi Hegel. Realitas itu sendiri adalah proses dialektika roh, gitu ya. Jadi semuanya adalah proses dialektik. Semuanya mengalami dialektika, gitu. Bukan hanya manusia dan alam. Jadi hanya salah satu contoh saja. Baik, saya akan lanjutkan. Lantas, dalam pemikiran Hegel, yang nanti juga akan berhubungan dengan tema pemikirannya terkait dengan kematian, dia mengatakan sesuatu atau menyatakan sesuatu yang disebut sebagai negativitas. Lantas apa itu peran dari negativitas? Negativitas sendiri artinya adalah sesuatu yang terbatas, sesuatu yang membatasi bagian tertentu dari realitas, gitu ya. Atau kita bisa mensinonimkannya dengan keterbatasan itu sendiri. Menurut Hegel, apa yang kita temui di alam ini, di alam fisik kita yang sekarang, di alam imanen kita yang sekarang, itu selalu terbatas. Manusia terbatas oleh kematian. Buah terbatas oleh fase pembusukan yang ada pada buah tersebut. Begitu juga dengan benda misalnya. Benda terbatas pada kerusakan, disfungsionalitas yang ada pada benda tertentu. Misalnya TV bisa rusak dan lain sebagainya. Artinya keterbatasan itu hadir di dalam dunia kita. Gitu. Tanpa negativitas, tidak ada antitesis, tidak mungkin ada sintesis, dan tidak ada perkembangan realitas. Seperti halnya contoh sebelumnya. Manusia menguasai dan memanfaatkan alam, itu sebagai tesis juga mengandung negativitas, karena ternyata usaha manusia untuk menguasai alam menghancurkan atau menghadirkan kehancuran-kehancuran tertentu. Kehancuran tertentu itu adalah suatu negativitas. Antitesisnya, alam dapat mengancam manusia, itu juga mengandung suatu negativitas gitu ya, bahwa ternyata alam tidak menyediakan sesuatu yang positif atau bisa
digunakan bagi keberlanjutan manusia dan justru menghadirkan beberapa ancaman. Di situ juga ada negativitas. Ketika kita mencoba mensintesiskan antara tesis dan antitesis, ada beberapa hal yang harus dihilangkan, tapi ada beberapa hal yang sudah penuh dan harus digabungkan. Artinya, hal-hal yang harus dihilangkan dari tesis dan dari antitesis supaya dapat terjadinya sintesis adalah bagian dari negativitas itu sendiri. Ada hal-hal yang harus dihilangkan dari tesis dan antitesis, itulah yang disebut sebagai negativitas, supaya terjadi sintesis. Sintesis ini pun belum mencapai kepenuhannya ketika dia belum mencapai yang absolut tadi. Jadi sintesis ini pun akan menjadi tesis baru dan dia akan menghasilkan antitesis baru, kemudian begitu seterusnya untuk terus bergulir menjadi proses dialektika sampai mencapai yang absolut. Mungkin bagi beberapa teman-teman ini terdengar sangat abstrak, tapi memang ya demikianlah pemikiran Hegel gitu ya. Ketika kita membaca fenomenologi des Geistes gitu ya, atau fenomenologi of spirit, cara Hegel untuk menjelaskan pemikirannya memang sangat cukup rumit karena dia tidak menggunakan bahasa yang sehari-hari kita pahami dan memang tujuan dia untuk mengintegrasikan segala sesuatu itu sendiri sebagai sebuah plan filosofis, sebagai sebuah rencana filosofis itu memang sangat menantang dan tentu akan menemukan banyak sekali kontradiksi. Dan kesulitannya adalah justru dalam kontradiksi itu Hegel mencoba untuk mencari kesatuannya, bahwa setiap kontradiksi pasti bisa dileburkan menjadi suatu sintesis. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Di sini kita akan membahas negativitas, positivitas, dan dialektika. Positivitas adalah keberadaan yang afirmatif, sesuatu yang hadir. Misalnya apa? Misalnya kehidupan kita sekarang itu adalah sesuatu yang positif. Ada kehadiran kehidupan gitu. Atau kebebasan adalah sesuatu yang positif. Ada suatu kebebasan misalnya. Ada pohon atau manusia. Artinya positivitas mewakili segala sesuatu yang eksis, ada. Namun setiap keberadaan menurut Hegel selalu terbatas. Karena ia terbatas, maka ia secara implisit juga mengandung apa yang bukan dirinya. Disinilah muncul negativitas. Misalnya, manusia itu meskipun ia ada secara positif, tapi manusia juga mengandung sesuatu yang bukan dirinya. Manusia bagi Hegel mengandung keterbatasan berupa apa? Berupa kematian. Maka kematian adalah bagian dari negativitas hidup manusia. Kita bisa memahami itu dalam konteks dialektika Hegel, bahwa kematian adalah negativitas kehidupan manusia. Itu yang pertama. Negativitas sendiri berarti penyangkalan, batas, atau keterbatasan dari sesuatu. Ia adalah unsur yang membuat sesuatu tidak absolut. Karena manusia terbatas, maka di dalam konsep manusia sudah ada kemungkinan bukan manusia, tidak hidup. Manusia itu kan kita pahami secara positif hidup, maka negativitasnya adalah ia tidak hidup atau berakhir. Dengan kata lain, setiap positivitas secara internal sudah mengandung negativitasnya. Atau dalam arti lain, kematian bagi Hegel bukanlah suatu apa ya, katakanlah sesuatu yang akan terjadi di depan nanti, menanti kita di seberang jalan, bukan. Tapi kita sendiri ketika menjalani hidup sebagai manusia pun sudah mengandung negativitas, atau kita sudah mengandung kematian. Relasi antara negativitas, positivitas, dan dialektika ini sangat penting, karena di sini kita akan mencoba untuk belajar bagaimana caranya dialektika itu bergerak. Ya. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa dialektika adalah proses di mana positivitas, sesuatu keberadaan tertentu, mengalami kekurangan atau keterbatasan, mengalami negativitas. Lalu dari konflik itulah lahir bentuk baru yang lebih kompleks. Jadi secara sederhana bisa dipahami semacam ini. Pertama ada tesis, suatu bentuk positivitas awal, keberadaan kita sebagai manusia misalnya, lalu ada antitesis, negativitas yang menyangkal tesis, bahwa manusia mengandung yang bukan manusia, ketika manusia mengalami dekomposisi dalam kematian misalnya. Maka sintesisnya adalah bentuk baru yang mengintegrasikan keduanya. Misalnya, meskipun manusia akan mengalami kematian, meskipun manusia yang hidup akan mati, tapi justru dari kematian itu manusia misalnya menciptakan makna. Atau dari kematian itu justru perjalanan kehidupan manusia disintesiskan secara spiritual atau secara religius atau secara teologis. Artinya ada perjalanan dialektis dalam kematian itu sendiri. Sebenarnya Hegel sendiri tidak pernah menyebut secara eksplisit tiga rumus dialektika itu ya, tesis, antitesis, dan sintesis, tapi seringkali itu digunakan untuk mempermudah cara kita memahami apa yang ia tuliskan dalam fenomenologi des Geistes atau fenomenologi of spirit. Jadi sekali lagi,
Tesis awalnya adalah tesisnya adalah positivitas awal, sebuah bentuk keberadaan muncul dan menegasikan dirinya dengan antitesis, artinya ada kekurangan tertentu dari tesis itu sendiri. Karena tesis itu sendiri terbatas dan memiliki kekurangan, ia memunculkan lawannya atau kontradiksinya. Dan sintesis adalah transformasi. Konflik antara positivitas dan negativitas menghasilkan bentuk baru yang lebih luas. Hegel sendiri sebenarnya adalah filsuf pertama di zaman modern yang menjelaskan tentang kematian Tuhan. Memang kematian Tuhan yang dia maksud berbeda dari Nietzsche misalnya, berbeda juga dengan Philip Mainlander yang nanti akan kita pahami di bagian selanjutnya. Menurut Hegel, Tuhan itu awalnya roh. Dia roh yang transenden dan tidak terbatas. Tapi untuk mengenali dirinya sendiri, Tuhan mengubah dirinya menjadi alam. Atau Tuhan mengeksternalisasi dirinya menjadi alam. Artinya, Tuhan sebagai tesis memunculkan kontradiksi atau antitesis berupa alam. Dan dari alam itulah Tuhan berproses melalui kesadaran manusia untuk mencapai pengetahuan yang absolut. Artinya Tuhan sendiri mengalami kematian. Dia yang awalnya tidak terbatas, dia yang awalnya non-material, membatasi dirinya sendiri, mematikan dirinya sendiri menjadi terbatas, menjadi alam kematian. Jadi Tuhan sebagai sesuatu yang transenden, tidak terbatas, dan berada di luar dunia, bisa kita pahami sebagai tesis atau positivitas awal. Namun, keadaan ini mengandung kontradiksi. Jika Tuhan benar-benar absolut, tetapi tetap terpisah dari dunia, maka realitas dunia itu sendiri harus dipahami menjadi sesuatu yang lain dari Tuhan. Maka ini ada dua oposisi realitas gitu kan. Yang pertama Tuhan sebagai yang transenden dan dunia imanen. Kontradiksi inilah yang melahirkan negasi. Di mana Tuhan harus keluar dulu dari, artinya kontradiksi ini hanya dimungkinkan terjadi ketika Tuhan keluar dari transendensinya dan masuk ke dalam dunia dalam tujuan untuk mengenali dirinya sendiri sehingga dia bisa mencapai konklusi bahwa dirinya adalah yang absolut itu sendiri. Dalam kerangka teologis, Hegel melihat momen ini dalam inkarnasi Yesus, di mana Yesus yang awalnya Tuhan transenden mengakhiri transendensinya, memberikan negativitas pada transendensinya hingga dia menjadi Yesus dalam bentuk manusia. Yesus dalam bentuk manusia yang terbatas kembali mengalami kematian untuk mensintesiskan perjalanannya demi mengenali dirinya sendiri secara lebih penuh, gitu ya. Melalui apa? Melalui peristiwa salib, gitu kan. Artinya apa? Artinya kita bisa memahami bahwa manusia adalah Tuhan yang tak terbatas, lalu dia membatasi diri. Atau dalam arti lain, kita bisa menyatakan bahwa manusia adalah Tuhan dalam bentuk yang terbatas. Tuhan yang tidak terbatas adalah yang ada absolut atau yang ada paling awal. Ketika dia mengeksternalisasikan dirinya menjadi bagian dari alam dan manusia, dia menjadi terbatas. Atau dalam arti lain, ada konsep panenteistik di sini di mana manusia adalah bagian dari Tuhan atau salah satu pengejauhan tahan Tuhan untuk mengenali dirinya sendiri seperti itu. Nah, ini adalah penjelmaan dan kematian Kristus yang memiliki interpretasi teologis menurut Hegel gitu ya, bahwa Tuhan menjadi manusia dalam Yesus, artinya yang tak terbatas, membatasi dirinya menjadi terbatas, menjadi Yesus Kristus. Pertama, Tuhan mati menjadi manusia, negasi pertama, lalu kemudian setelah menjadi manusia, Yesus mati di kayu salib, negasi kedua. Peristiwa ini menyintesiskan perjalanan roh dalam agama Kristen gitu kan. Itu bagi Hegel, tafsir teologisnya. Lantas, kita di sini akan mulai mendekati pemahaman kematian yang lebih mendalam dari Hegel seperti itu. Pertama, sebelum kita membahas tentang kematian, Hegel juga membahas bahwa kehidupan itu sendiri juga mengandung suatu proses dialektika. Sebagai contoh, ketika kita melihat relasi manusia dengan makhluk lain, maka kita akan melihat bahwa kita sebagai manusia mengandung suatu positivitas karena kita ada. Tapi kita menemui suatu kontradiksi dalam kehidupan ini ketika kita misalnya bertemu hewan buas itu dapat kita pahami sebagai sebuah antitesis seperti itu. Artinya dalam perjumpaan kita dengan hewan buas ada negativitas di situ.
ada keterbatasan. Kita tidak bisa seenaknya berrelasi dengan binatang buas karena itu bisa membatasi eksistensi kita atau keberadaan kita. Tapi justru dari perjumpaan itulah kita mendapatkan pengetahuan untuk misalnya menciptakan lingkungan yang lebih ramah terhadap diri kita sendiri. Justru karena kita berjumpa dengan keterbatasan berupa pertemuan kita dengan hewan buas yang membahayakan diri kita sendiri, dari situlah kita belajar untuk menciptakan misalnya peralatan pelindungan diri atau cara untuk menjinakkan binatang buas sehingga kita bisa memanfaatkannya. Artinya, yang awalnya terjadi perlawanan antara dua oposisi, dengan kesadaran kita bisa mensintesiskannya menjadi sesuatu yang bersifat transformatif. Yang awalnya kita takut terhadap hewan buas dan merasa terancam, kita justru bisa menanggulanginya dengan pengetahuan kita. Artinya, ada dua oposisi yang bisa dileburkan di situ. Atau dalam arti lain, kehidupan itu sendiri, kehidupan yang kita jalani ketika kita bertemu dengan hewan, juga mengandung dialektika, dan itulah dialektika kehidupan. Atau sebagai contoh, kita sebagai manusia mengandung positivitas, lalu kita menemui negativitas kita ketika bertemu beberapa tumbuhan yang beracun. Namun karena terjadi sintesis, maka kita menganggap bahwa tumbuhan yang beracun tadi ternyata bisa dimanfaatkan ketika diolah menjadi lebih proper. Sehingga dia bukan menjadi racun, tapi justru menjadi obat bagi tubuh kita sendiri. Artinya dari situ terjadi sintesis antara sesuatu yang awalnya saling asing satu sama lain, antara manusia dan tumbuhan beracun, dapat mengalami sintesis yang justru keduanya mengantarkan pada kebermanfaatan kehidupan itu sendiri. Atau kita bisa membacanya sebagai berikut, di mana ketika terjadi kontradiksi dalam kehidupan, terjadi perlawanan antara dua oposisi, subjek dan objek, justru dari situ akan menghasilkan transformasi kehidupan, atau kehidupan manusia akhirnya bisa survive lebih proper melalui pengetahuan-pengetahuan yang ia dapatkan dari keterbatasannya. Maka bagi Hegel sudah jelas bahwa kematian itu bukan sesuatu yang terjadi karena kita dicabut nyawanya, tidak gitu ya, karena tidak ada katakanlah narasi tentang malaikat metafisik yang mendatangi kita, tidak seperti itu, tapi dia adalah benih yang sudah terkandung di dalam keberadaan kita sebagai manusia. Ketika Tuhan memilih untuk membatasi dirinya sendiri, mengubah dirinya menjadi alam semesta dan menjadi bagian dari manusia itu sendiri, saat itu kita sudah mengandung keterbatasan. Yang tidak terbatas harus membatasi dirinya supaya dia bisa mengenali dirinya. Artinya kita adalah bagian dari keterbatasan dari yang tidak terbatas atau keterbatasan dari Tuhan. Dengan keterbatasan itulah kita sudah pasti akan mati. Yang namanya juga ada keterbatasan gitu ya. Artinya umur kita, nafas kita semuanya terbatas gitu kan. Maka kematian itu bukan sesuatu yang perlu kita tunggu di depan sana gitu, tidak. Tapi dia sudah terkandung di dalam keberadaan kita, dalam being kita, dalam eksistensi kita. Dia disebut sebagai kaides todes, yakni benih kematian. Artinya kehidupan memang bersifat terbatas dan kematian adalah bagian inheren dari keberadaan kita sebagai manusia itu sendiri. Kita sudah terstrukturalisasi untuk mengalami keterbatasan berupa kematian, gitu. Lalu apa makna metafisik kematian bagi Hegel? Kematian adalah suatu negativitas, kita sudah tahu tadi. Dari negasi tersebut, kita yang awalnya terbatas bagi Hegel akan kembali menjadi yang tidak terbatas. Kenapa? Karena perjalanan realitas kita adalah perjalanan untuk mengenali diri. Ketika roh yang akhirnya membadan menjadi alam semesta sudah mengenali dirinya, maka dia akan kembali kepada dirinya sebagai yang tidak terbatas. Jadi kematian adalah jalan kita untuk kembali kepada roh yang universal. Kematian adalah jalan kita untuk kembali kepada Tuhan. Kematian adalah jalan bagi kita untuk kembali kepada yang absolut. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kematian sebagai jalan kembali kepada yang tidak terbatas, kepada yang absolut, itu bukan keabadian personal atau keabadian afterlife seperti yang ada dalam tradisi agama Abrahamik secara umum. Melainkan kepada bahwa individu yang awalnya terpisah dari kesadaran roh absolut itu, saat mengalami kematian akan kembali kepada kesadaran universal roh itu sendiri. Jadi, afterlife-nya bersifat abstrak, universal, filosofis, bukan bersifat eskatologis semacam dalam agama-agama seperti itu. Jadi saat kita mati, bagi Hegel apa yang terjadi?
ya kita sedang kembali kepada roh yang absolut. Ingat, kembali lagi, tesis awalnya ada roh, roh membadankan dirinya atau mengejawantahkan dirinya atau mengeksternalisasi dirinya menjadi alam semesta, menjadi manusia salah satunya. Ketika kita mengalami kehidupan ini yang sekarang ini adalah hasil dari negasi dari roh. Maka apa yang terjadi pada keterbatasan yang ada dalam dunia ini adalah kita akan kembali kepada roh itu sendiri yang awalnya mencoba mengalienasikan diri menjadi diri kita gitu. Jadi Tuhan menjadi manusia lalu kembali lagi menjadi Tuhan. Sorry. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi bisa dibaca ya teman-teman. Ada struktur ontologis seperti ini, semacam ini. Roh yang tidak terbatas membatasi diri. Jadilah alam dan manusia. Jadilah kita semua. Jadi kita semua adalah pengejawantahan roh yang tidak terbatas menjadi terbatas. Menjadi kita yang akan mati. Gitu ya. Lalu, ketika bentuk terbatas itu mengalami negasi atau mengalami negativitas, yakni kematian, kita yang awalnya terbatas ini kembali menjadi roh yang tidak terbatas tadi. Menjadi lebih universal. Kita yang awalnya individual ini kembali menjadi sesuatu yang universal. Itulah mengapa pada poin ketiga, sorry, itulah mengapa pada poin ketiga muncul secara logis bahwa kematian adalah sintesis individu dengan roh universal. Mana ya? Nah ini, sintesis individu dengan roh universal. Jadi ketika kematian terjadi, partikularitas saya sebagai Gilang, individu yang partikular ini, yang sangat spesifik ini, ya konkret ini, itu memang hilang, lenyap, tapi saya bukan lenyap jadi tidak ada begitu saja, enggak. Lenyap dalam arti lebur pada universalitas saya sebagai roh. Saya awalnya terbatas sebagai Gilang, karena saya adalah negasi dari Tuhan tadi yang tidak terbatas, sehingga saya menjadi terbatas. Lalu setelah saya mati, saya kembali ke universalitas saya sebagai roh tadi, sebagai Tuhan tadi. Tapi perlu dipahami bahwa di sini pemahaman Hegel ini berbeda dengan banyak pemahaman religius tradisional gitu ya. Maka muncullah poin keempat, bahwa ini bukan keabadian personal. Hegel tidak membayangkan adanya surga, neraka, dan lain seterusnya, karena dia di sini sedang menjelaskan sistem metafisik dan implikasinya terhadap kematian. Jadi setelah mati nanti teman-teman jangan membayangkan bahwa akan tetap bertahan, lalu bisa meminta sesuatu dari Tuhan, dan lain sebagainya, enggak. Tapi kita yang terbatas ini kemudian, kita yang partikular ini kembali ke universalitas kita. Kita yang terbatas ini kembali kepada yang tidak terbatas. Kita yang awalnya adalah sebuah, katakanlah, setitik air, kembali kepada samudera yang lebih luas, yang universal. Sehingga tidak ada kelanjutan ego ya. Jangan disalahpahami bahwa seolah-olah ada kelanjutan kita sebagai ego individu atau jiwa kita berlanjut, itu enggak. Yang berlanjut adalah sisi universalitas kita sebagai roh, sebagai kesadaran universal. Jadi jangan membayangkan kalau nanti kita sudah mati gitu, kita bisa bertemu satu sama lain, lalu bersenda gurau, membicarakan tema-tema tertentu, tidak bisa seperti itu. Tapi kita kembali kepada roh universal itu sendiri. Jadi kematian adalah proses penyatuan roh. Roh yang awalnya tidak terbatas, membatasi diri menjadi manusia, lalu dia kembali lagi pada yang tidak terbatas lagi karena dia sudah mengenali dirinya dalam proses dialektika. Jadi kesadaran kita, rasionalitas kita, partisipasi kita dalam sejarah manusia, sejarah keberadaan ini menjadi bagian dari gerak roh yang lebih besar. Jadi kematian kita sebenarnya hanyalah kembalinya partikularitas kepada universalitas. Kembalinya satu titik kecil ke sebuah belanga yang lebih luas. Selain itu, Hegel juga menjelaskan tentang dialektika Tuan dan budak gitu ya. Dalam pemikiran Hegel, kematian sering disebut sebagai tuan dan manusia disebut sebagai budak. Kenapa disebut seperti itu? Karena menurut Hegel, dengan adanya kematian, kita sebagai manusia dikontrol oleh kematian. Kita takut terhadap kematian. Kita mencoba untuk menghindari kematian. Sehingga kita adalah budak dari kematian gitu ya. Sebagaimana budak yang takut pada tuannya, kita manusia juga takut pada kematian gitu kan. Tapi justru dari situlah poin utamanya, bahwa ketika kita takut terhadap kematian, kita bisa bertransformasi menjadi individu yang lebih baik. Misalnya, kalau kita takut terhadap kematian,
Lantas kita mencoba untuk beragama dengan lebih baik. Kita mencoba untuk menciptakan makna dengan cara bekerja, atau kita mencoba untuk mengembangkan ilmu pengetahuan modern yang lebih canggih, yang lebih advance gitu ya, yang lebih bisa memastikan bahwa banyak penyakit bisa ditanggulangi gitu. Jadi justru dari ketakutan kita terhadap kematian, menurut Hegel hal itu membuat kita menjadi produktif. Ketakutan kita pada kematian justru memantik kita untuk berinovasi melakukan sesuatu, entah itu secara filosofis, secara religius, secara ilmu pengetahuan. Jadi justru ada transformasi ketika manusia sebagai suatu positivitas sadar dia punya negativitas, sadar dia terbatas oleh kematian, dari situlah manusia berkembang. Dia bekerja, menciptakan makna, beraktivitas, dan merangkai kehidupannya menjadi sesuatu yang bernilai seperti itu. Jadi itulah dialektika dan hubungan kita dengan kematian gitu ya. Ketika teman-teman misalnya sadar bahwa 2 minggu lagi akan mati, saya rasa teman-teman akan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Mungkin akan bekerja dengan lebih apa ya, lebih menikmati, mencoba menikmati pekerjaan, mencoba menikmati setiap hal yang dialami dan lain sebagainya, sehingga memunculkan kesadaran transformasi batin. Yang awalnya kita tidak terlalu sadar terhadap eksistensi kita, mungkin kita jadi lebih sadar terhadap apa yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini. Jadi bagi Hegel, selain kematian adalah kembalinya kita pada universalitas, kematian juga titik tolak ketika individu menyadari keterbatasannya dan dia bertransformasi lewat kesadaran tadi. Ketika Buddha menghadapi ancaman kematian, ia mengalami sesuatu yang oleh Hegel disebut ketakutan mutlak. Ketakutan ini mengguncang seluruh keberadaannya. Seperti yang saya jelaskan di bagian video pertama saya, di video filsafat kematian yang pendahuluan, saya mengalami ketakutan terhadap kematian gitu kan. Dimana menurut saya kematian ini kok aneh gitu ya, misterius. Ada banyak sekali versi yang berbeda-beda tentang apa itu kematian dan ada banyak sekali ketakutan di dalamnya gitu kan. Tapi justru dari situlah saya menciptakan buku Seni Memahami Kematian. Artinya justru karena saya takut terhadap kematian, saya bertransformasi mampu eh, menyintesiskan ketakutan tadi menjadi suatu usaha untuk memahami. Itulah yang menurut Hegel adalah dialektika Tuhan dan Buddha. Saya yang awalnya sebagai Buddha takut terhadap Tuhan, justru mampu membuat relasi ketakutan tadi menjadi sesuatu yang transformatif, yang bermakna. Gitu. Kesadaran akan keterbatasan ini justru menjadi awal kesadaran diri yang lebih dalam. Gitu ya. Setelah itu Buddha hidup dalam kerja. Ia mengolah alam, gitu ya. Misalnya orang yang sadar bahwa ia akan mati, akhirnya karena dia sadar dia akan mati, dia memilih untuk mengolah alam, berburu binatang, berkebun dengan berbagai macam bentuk tanaman, lalu mengolahnya, membuat alat, dan membangun dunia material untuk menghidupi dirinya. Jadi dalam proses kerja ini mulai terlihat bahwa seorang Buddha mampu membentuk realitas. Ia tidak lagi sekedar menjadi makhluk yang pasif terhadap kematian, tapi justru melalui kerja dan pengalaman, Buddha perlahan-lahan membentuk dunia, membentuk dirinya sendiri dan mengembangkan kesadaran dan kemampuannya. Terjadi transformasi kehidupan. Justru adanya negativitas berupa kematian itu membuat kita mau melakukan sesuatu seperti itu. Baik, setelah kita mempelajari kematian menurut Hegel secara panjang lebar dengan kompleksitas metafisika yang cukup tinggi, saya tahu teman-teman mungkin di slide keberapa tadi sudah ada yang menyerah gitu ya, karena kayak ini ngomong apa gitu kan, nggak jelas banget, bahasanya juga tidak cukup apa ramah terhadap orang awam misalnya. Tapi ya itu adalah kompleksitas yang dimiliki Hegel memang. Di sisi lain kita perlu fair juga bahwa ada kelebihan, ada kekurangan yang ada dalam pemikiran Hegel terkait kematian atau filsafat kematian dari Friedrich Hegel ini. Pertama, kelebihannya adalah ia memberikan makna rasional pada kematian. Artinya kematian bisa dijelaskan dengan rasional melalui suatu sistem metafisika yang cukup besar gitu ya, yang cukup raksasa gitu. Lalu dia juga melihat kematian sebagai bagian dari perkembangan kesadaran. Justru karena kita sadar kalau kita terbatas, akhirnya kita mau bertransformasi sebagai seorang individu, sebagai makhluk hidup. Artinya ada optimisme. Justru dengan kematian kita disintesiskan dalam perjalanan yang lebih universal dan di lain sisi memberikan transformasi bagi kehidupan kita secara konkret gitu kan. Tapi kelemahannya adalah pertama, karena sistem ini sangat rasional, seringkali dimensi emosional ketika kita merasa takut terhadap kematian, ketika kita merasa sedih terhadap kematian, ketika kita merasakan kebingungan terhadap kematian itu sendiri,
Emosi-emosi semacam itu tidak mendapatkan tempat yang cukup dalam sistem filsafat Hegel. Karena, bagi Hegel, emosi-emosi negatif yang timbul tadi hanya terjadi karena kita belum mengenali diri kita secara lebih penuh. Menurutnya, ketika kita berefleksi secara lebih mendalam, secara lebih rasional, emosi-emosi buruk semacam itu akan disintesiskan menjadi pengetahuan yang lebih optimal. Maka itulah kadang kalau kita pakai filsafat Hegel untuk memahami kematian, kayak seolah-olah, oke, ini sangat rasional, semuanya terjelaskan, semuanya masuk dalam suatu sistematika berpikir yang cukup besar dan detail dan komprehensif, tapi justru disitulah karena dia terlalu universal, apa yang menjadi emosi dasar individual kita, eksistensial kita, ketika saya harus menangis karena kematian, itu tidak mendapatkan pemahaman yang cukup intens atau mendalam, atau tidak cukup dalam. Ya, tidak cukup mendalam, tidak cukup signifikan lah, katakanlah seperti itu. Jadi katakanlah saya sedih karena saya akan mengalami kematian, atau refleksi saya terhadap kematian, perjumpaan saya terhadap negativitas saya sebagai manusia, itu menghasilkan kesedihan. Bagi Hegel, kesedihan tadi itu akan menjadi antitesis yang diandaikan nantinya akan tersintesis, yang akan terselesaikan dengan sendirinya ketika saya mampu bertransformasi. Tapi saya rasa juga tidak semua hal bisa ditransformasikan dalam realitas ini. Ada banyak orang yang tetap mengalami trauma yang cukup besar terhadap kematian, dan sampai akhir hidupnya bahkan mungkin dia tidak pernah menyintesiskan pemahaman tadi menjadi transformasi yang lebih mendalam. Jadi apa yang dikatakan Hegel mungkin terlalu optimis bagi beberapa orang di antara kita, dan terlalu naif untuk merasionalkan segala sesuatu yang sebenarnya tidak selalu rasional. Baik, berikutnya kesimpulannya saya ringkas sebagai berikut, saya akan bacakan saja. Pertama, dalam filsafat Hegel, kematian adalah negativitas yang produktif. Dia adalah suatu konsekuensi dari keberadaan kita yang terbatas, dan justru dari keterbatasan itulah kita menjadi produktif, kita menjadi bertransformasi, kita menjadi entitas yang bertindak dan melakukan sesuatu. Dan ini adalah bagian dari proses dialektika roh yang lebih universal. Keberadaan kita sekarang adalah hasil dari Tuhan yang mengeksternalisasi dirinya menjadi alam semesta, menjadi manusia. Sehingga dalam kematian, hal itu akan memungkinkan transformasi menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kita akan kembali kepada universalitas roh, dan selain itu, sebelum kita kembali pun, dengan menyadari kematian, kita akan menuju kesadaran yang lebih optimal, dengan banyaknya sekali transformasi kualitas yang mengalami kenaikan, katakanlah seperti itu. Dengan demikian, kematian adalah momen sintesis menuju yang absolut. Hanya saja, karena sifat dari, ini kurang S ya, harus menjadi kayak tidak formal gitu, hanya saja karena sifat dari filsafatnya adalah sistem universal, maka kegelisahan individual cenderung direduksi atau tidak mendapatkan tempat pemahaman yang cukup proper gitu ya, karena dia memang bukan filsuf eksistensialis, sehingga perasaan kita sebagai individu, pengalaman kita sebagai individu yang takut terhadap kematian, yang mungkin masih tetap merasa gelisah dengan kematian, itu tidak mendapatkan tempat yang cukup. Bagi Hegel yang penting itu bukan individunya, tapi bagaimana individu ditetapkan dalam suatu sistem universal yang besar gitu ya, yang saling komprehensif, saling koheren, dan bisa dipahami sebagai sesuatu yang absolut tadi itu sendiri. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga pemahaman kematian dari filsafat Hegel ini bisa memberikan kita makna, bisa bermanfaat. Jika mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, nanti bisa kirim pertanyaannya ke DM Instagram saya, untuk menanyakan, untuk mengkritisi, untuk mendebat, untuk memberi masukan mungkin, dan lain seterusnya. Saya sendiri menggunakan beberapa daftar pustaka untuk membahas kematian menurut filsafat Hegel, atau filsafat kematian menurut Hegel. Pertama ada buku dari Budi Hardiman, judulnya Pemikiran Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche, terbitan Canisius, Yogyakarta, 2019. Lalu buku primer dari Hegel itu sendiri, yang menurut saya mungkin teman-teman tidak perlu memaksakan diri untuk membacanya karena sangat sulit sekali. Kalimat-kalimatnya, bagaimana dia menyambungkan banyak term gitu ya, itu sangat sulit dipahami. Ya, ini adalah bukunya Hegel itu sendiri, berjudul The Phenomenology of Spirit, George Wilhelm Friedrich Hegel, translated and edited by Terry Pinkard, Cambridge University Press, 2018. Lalu ada juga sumber yang juga saya gunakan dalam buku saya, yaitu berjudul Momen Kehidupan sebagai Momen Kematian, Hegel tentang Dialektika Maut. Ini adalah judul bab yang ada di dalam buku Filsafat Maut, 4 Renungan untuk Hidup Baik, yang disunting oleh Budi Hardiman, dan bab tentang Hegel itu ditulis oleh Fitzgerald Kennedy Sitorus, terbitan Kepustakaan Populer Gramedia 2024. Lalu ada buku saya sendiri,
Seni Memahami Kematian yang diterbitkan oleh One Pitch Media tahun 2025. Sebentar, saya ambilkan bukunya. Nah, ini adalah bukunya. Bukunya baru saja mengalami edisi revisi, ada beberapa penambahan bab tentang Spinoza yang kita bahas kemarin dan juga penambahan beberapa bab lain yang cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan supaya nanti bisa dibaca seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin membeli buku, nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi juga. Dan untuk yang mau bertanya, nanti akan saya sertakan link Instagram saya di deskripsi. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.